Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang Arduino Uno. Dalam video ini dari awal sampai akhir nanti akan saya bahas. Yang pertama nanti pendahuluan ya, teori sedikit tentang Arduino, kemudian nanti ada instalasi Arduino, kemudian nanti ada pembahasan pemrograman Arduino, dan implementasinya nanti pengendalian LED, pengendalian sabun segmen, pengendalian keypad, sensor suhu, motor servo, dan lain sebagainya. Nanti seluruhnya akan saya buat video masing-masing komponennya, jadi silahkan ikuti dari awal sampai akhir videonya. Untuk yang pertama, sedikit saya bahas teori ya berkaitan dengan Arduino ya. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja materi teori, sedikit teori yang saya sampaikan. Yang pertama nanti ada pendahuluan, kemudian pengenalan Arduino Uno, kemudian instalasi Arduino dan pemrograman Arduino ya. Ini teorinya, nanti video selanjutnya akan langsung praktik ya. Oke, pendahuluan, sedikit pendahuluan tentang Arduino Uno. Kita lihat. Arduino merupakan perangkat keras keluarga dari microcontroller ya, yang bersifat open source. Jadi ketika mendengar kata open source, bahwa baik hardware, baik aplikasinya nanti kita bisa gunakan secara bebas ya. Kita bisa kembangkan, membuat komponen-komponen dari Arduino ini nantinya. Jadi sedikit tentang sejarah Arduino. Pada awalnya Arduino ini dibuat oleh perusahaan Smart Project ya, dengan salah satu penciptanya Mazio Banzi. Jadi ini nanti sebuah perusahaan yang mengembangkan tentang Arduino. Nah, dengan berkembangnya teknologi, kemudian berkembangnya IC, kemudian berkembangnya board-boardnya, maka banyak sekali jenis Arduino ya. Jadi banyak macam-macamnya, dan masing-masing Arduino itu mempunyai kelebihan dan IC-nya masing-masing. Nah, untuk praktikum pada yang ingin saya bahas nantinya, video-video yang saya akan buat nantinya menggunakan Arduino Uno ya, karena lebih lebih cocok untuk pemula ya. Nanti dalam pengendaliannya, dalam pengenalan port-portnya itu lebih sederhana. Jadi macam-macam Arduino itu banyak sekali ya. Ada Arduino Uno, Dui, Mega, Leonardo, Vio, Lilifet, kemudian ada Nano, Mini, Micro, Ethernet, Explora, dan Robot. Jadi masing-masing nanti mempunyai kegunaan dan IC yang berbeda-beda ya. Jadi tinggal kita nanti dalam pembuatan hardware, tinggal kita pilih mana yang cocok dalam implementasi penggunaan hardware tersebut. Sedikit berkaitan dengan Arduino Uno, karena kita nanti praktikumnya menggunakan Arduino Uno, maka sedikit saya bahas tentang Arduino Uno. Jadi Arduino Uno, jadi Uno itu terdiri dari Uno itu diambil dari bahasa Italia yang artinya satu. Jadi untuk Arduino ini menggunakan IC Atmega 328. Jadi IC-nya nanti untuk Arduino Uno itu menggunakan Atmega 328. Arduino Uno ini penyempurnaan tipe sebelumnya. Jadi otomatis ketika perusahaan mengeluarkan sebuah board Arduino akan menyempurnakan produk-produk sebelumnya ya.
Nah, bahasa pemrograman yang digunakan dalam Arduino ini adalah kalau hampir sama seperti C ya, tapi agak sedikit beda. Tapi kalau sudah terbiasa dengan bahasa C, maka akan lebih gampang lagi dalam pemrograman Arduino-nya. Karena sudah hampir sama seperti bahasa C ya, maka nanti kita akan lebih mudah mempelajari pemrograman dengan menggunakan Arduino. Baik, langsung ke hardware ya. Ini hardware-nya. Jadi lihat IC mikronya, di situ ada 28 port ya, masing-masing mempunyai fungsi dan kegunaan tersendiri. Nah, bisa kita lihat bahwa ada pin digital ya, sudah saya tandai, sudah saya kasih keterangan, ada 14 pin digital, kemudian ada 6 pin analog, kemudian ada IC mikro, ada satu daya dan port USB. Nah, untuk konfigurasi pinnya, jadi sudah saya sampaikan tadi bahwa masing-masing IC itu mempunyai fungsi tersendiri ya, terdiri dari 28 pin. Nah, yang terdiri dari 14 pin itu nanti pin digital, kemudian 6 pin analog, dan yang lainnya itu pin tambahan seperti reset, tegangan ya, dan ground. Jadi nanti mempunyai pin masing-masing. Jadi setiap kaki IC itu pasti mempunyai fungsi tersendiri. Nah, kemudian ada satu daya. Di situ terlihat satu daya itu digunakan untuk apa nantinya. Jadi kalau kegunaannya nanti ketika sudah selesai diprogram, maka kita tidak perlu ngambil daya dari port USB lagi ya, kita langsung bisa menggunakan satu dayanya. Nah, kalau port USB itu digunakan untuk apa? Selain dia ada tegangan 5 volt dari komputer ya, maka port USB juga digunakan untuk upload program dari komputer ke IC Atmega 328-nya. Jadi istilahnya proses transfernya dengan menggunakan port USB. Kemudian ada pin reset ya, kemudian ada port-port tambahan itu di dalam rangkaian Arduino Uno. Jadi sebenarnya perangkatnya kecil ya, terdiri dari beberapa komponen saja. Nah, tapi ini nanti digunakan untuk pengendali, bisa nanti gunakan untuk lampu, untuk sensor dan seterusnya. Kita bisa manfaatkan Arduino-nya ini untuk membuat sebuah hardware pengendali, misalkan pengendali lampu, sensor suhu dan seterusnya ya. Langsung saja detailnya berkaitan dengan Arduino Uno. Bisa kita lihat ya hardware-nya, bahwa dia menggunakan Atmega 328, kemudian tegangan yang digunakan ada 5 volt, tegangan inputnya termasuk DC ya, antara 7 sampai 12 volt, kemudian digital inputnya ada 14 pin ya, kemudian ada PWM 6 channel, kemudian pin analog inputnya ada 6 channel, dan memori ya. Jadi IC-nya nanti dilengkapi memori yang terdiri dari ada 32 KB flash ROM-nya, kemudian 0,5 KB digunakan untuk bootloader, kemudian 2 KB-nya digunakan untuk SRAM-nya dan 1 KB-nya untuk EEPROM-nya. Jadi memori pada IC 328 ini mempunyai bagian masing-masing ya, ada EEPROM-nya, ada SRAM-nya. Jadi masing-masing mempunyai ruangan tersendiri ya. Untuk frekuensi clock-nya antara 16 ya, 16 MHz. Jadi nanti untuk frekuensi clock-nya 16 MHz. Baik, selanjutnya power supply. Buat pasti dilengkapi dengan arus ya, arus otomatis berhubungan dengan power supply. Jadi dalam Arduino Uno nanti ada 2 input untuk power supply-nya. Untuk arusnya bisa langsung menggunakan jack-nya, jack DC ya tegangannya, kemudian atau bisa menggunakan USB. Jadi pada saat kita memprogram otomatis supply dayanya dari USB ya, tapi ketika sudah kita program maka nanti harus membutuhkan jack DC-nya ya. Jadi antara
7 sampai 12 volt. Jadi nanti non USB-nya ketika sudah kita program maka tidak lagi arusnya tidak lagi mengambil dari USB tapi non USB. Kemudian untuk pin input outputnya, jadi dalam penamaan port dalam Arduino Uno itu ada dimulai dari 0 sampai dengan 1 ya, dan seterusnya. Karena ada 14 maka dimulai dari 0 sampai nomor 13. Kemudian untuk digital input outputnya itu dengan nama pin 1 sampai dengan 13 ya. Sedangkan Arduino Uno ini dia mempunyai 14 pin ya. Kemudian secara umum berfungsi sebagai port input ya. Nah, untuk analognya penamaan analog itu dimulai dari A0 sampai dengan A5. Jadi ini spesifikasi pin input output pada Arduino Uno. Nah, untuk analog inputnya itu ada A0 sampai A5 ya, ada 6 pin yang terdiri dari analog input 1 sampai dengan 6, dan fungsi alternatif ada pin A4 dan pin A5. Nah, ini spesifikasi lengkap ya Arduino Uno. Bisa kita lihat bahwa ini dalam rangkaian ya, kita lihat ini dalam rangkaiannya. Kalau dalam rangkaian ini adalah IC-nya. Jadi sudah saya sampaikan tadi bahwa IC ini terdiri dari 28 pin yang terdiri dari masing-masing mempunyai fungsi tersendiri ya dari masing-masing pin. Yang terdiri dari ada 14 pin untuk input digital, kemudian ada 6 analog, dan yang sisanya itu ada arus, ada reset, dan seterusnya ya. Nah, ini lengkapnya. Jadi kalau dipisah seperti ini, kemudian ada di sini ada untuk cek powernya, kemudian ada USB-nya, kemudian nanti ada jumpernya juga ya. Ada apa namanya? Ada resetnya juga. Jadi fungsi reset ini nanti ya untuk bukan reset EEPROM ya, tapi reset SRAM-nya ya, untuk RAM sementaranya. Jadi ketika di reset, misalkan programnya lama nggak jalan, di reset maka dia akan kembali ke awal gitu ya. Jadi fungsinya untuk mereset programnya, bukan EEPROM-nya. Maksudnya ketika kita sudah transfer program ke IC Atmega 328, jadi ketika kita reset bukan berarti menghapusnya, menghilangkan, tapi cuman untuk mereset program dari awalnya saja ya. Nah, ini ya bisa diperhatikan lagi, masing-masing kaki mempunyai fungsi tersendiri. Nah, terakhir adalah instalasi aplikasi Arduino, pengenalan bahasa Arduino ya. Jadi persiapan instalasinya. Jadi setelah video penjelasan singkat ini, maka video saya yang selanjutnya itu bagaimana cara instalasi aplikasi Arduino ya. Jadi nanti gimana tahap demi tahap, dan mengambil masternya di mana nanti akan saya bahas di aplikasi instalasi aplikasi Arduino ya. Kemudian setelah pembahasan instalasi langsung ke master aplikasi desain boardnya. Nah, ini juga perlu karena untuk kebutuhan jadi ada sinkronisasi nantinya antara desain PCB dengan programnya. Jadi kalau tidak menyesuaikan desain Arduino-nya ya dengan programnya, maka nanti tidak akan bisa jalan. Jadi misalkan nanti di programnya yang kita deklarasikan, yang kita buat inputnya pin 1 pada Arduino, tapi ternyata yang kita rangkai itu pin 2, maka nanti tidak akan jalan programnya. Maka kita juga harus belajar bagaimana mendesain hardware yang akan kita buat, baru nanti kita buat programnya. Nah, itu ya. Nah, sementara itu untuk sedikit teori ya berkaitan dengan Arduino dan Arduino Uno. Nah, untuk lebih biar paham pemahamannya dan biar langsung praktik
Maka kita langsung saja silahkan disimak video saya yang selanjutnya bagaimana instalasi aplikasi Arduino. Mungkin cukup sekian penjelasan singkat ini. Kita lanjutkan ke video saya yang kedua, yaitu bagaimana instalasi aplikasi Arduino Uno. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.